Selamat pagi semuanya. Mari kita buka dari Injil Matius pasal 16. Kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan sabda firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Karena setiap benih firman kerajaan yang ditaburkan di dalam kita pasti akan menghasilkan. Tidak mungkin tidak menghasilkan, pasti akan menghasilkan. Dan ini waktunya, bulan ini adalah bulan di mana Tuhan telah menetapkan bulan ini untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang benar, di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau saudara adalah orang-orang benar, saudara adalah orang-orang percaya, tingkatkan iman percayamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di dalam hidupmu. Dan ini waktunya Tuhan mulai mengumpulkan orang benar dengan orang benar dan orang fasik dengan orang fasik. Jadi mari kita bersama-sama fokuskan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan saja. Dan kita berpegang hanya kepada firman-Nya saja. Ya, kita tidak mau berpegang kepada apapun yang ada di dunia ini, tetapi pegangan kita adalah firman. Apa yang dikatakan oleh firman itulah yang kita percaya. Semua fakta dalam bentuk apapun juga kita tidak percaya, kecuali kalau fakta itu dasarnya adalah firman. Yang kita percaya adalah firman. Yang kita percaya adalah Tuhan kita yang perkasa, yang maha kuasa, yang berdaulat. Dan kita percaya ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berdampak. Pertama bagi orang-orang di sekitar kita, tetapi kemudian akan berdampak bagi lingkungan, bagi kota dan bangsa. Karena kita memang diciptakan Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk kita bisa berdampak bagi kota dan bangsa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kota dan bangsa. Kota-kota harus dibangkitkan untuk Tuhan. Bangsa-bangsa harus dipulihkan untuk Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang benar, kita merepresentasikan Kristus. Kita merepresentasikan Tuhan, sehingga saat ini Yesus Kristus bukan satu orang lagi yang berjalan, tetapi banyak orang-orang benar, saudara dan saya yang berjalan di muka bumi ini untuk menaburkan benih kerajaan, sehingga setiap orang bisa merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Mereka bisa dikuatkan sehingga tidak ada lagi kelemahan, mereka bisa disembuhkan sehingga tidak ada lagi sakit penyakit. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah bekerja, artinya segala sesuatu tidak bisa menandinginya, tidak bisa melawan. Bahkan segala sesuatu akan membantu, akan dipakai Tuhan untuk membantu terjadinya penggenapan firman. Haleluya, haleluya. Ya. Orang-orang jahat, ya. Orang-orang Farisi, imam-imam Taurat, ya. Dari ahli Taurat. Mereka itu orang-orang fasik. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk apa? Mereka menyalibkan Yesus. Yang mereka pikir, yang mereka lakukan sudah tepat menurut pandangan mereka. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, apa yang mereka lakukan itu justru dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Ya, musuh pun diciptakan Tuhan untuk menggenapi firman. Jadi saudara tidak usah iri hati terhadap orang-orang yang sepertinya kok lebih diberkati, dalam tanda kutip lebih diberkati dari kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan mereka itu akan segera lisut. Mereka akan segera rebah. Karena apa? Tuhan tidak bersama dengan mereka. Tetapi karena kita bersama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Artinya pemilik alam semesta ini, pemilik langit
Bumi, laut beserta dengan segala isinya adalah Tuhan kita. Dan pemilik aslinya ini sudah datang dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut kekurangan lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi akan apapun yang kita butuhkan. Karena sang pemilik, sang pencipta itu sudah ada di dalam kita. Roh Kristus yang ada di dalam kita akan memungkinkan segala firman yang kita terima akan menjadi nyata. Haleluya. Mari kita bersama-sama baca dalam Matius pasal 16 mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Ketika Yesus tiba di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu setelah mereka menjawab, Yesus katakan lagi, Yesus bertanya lagi, tetapi menurut engkau. Jadi tadi kata orang, lalu sekarang kalau kata engkau sendiri, kata dirimu sendiri, siapa aku ini? Saudara, Tuhan sedang memberi pengertian kepada murid-muridnya bahwa ada dua dasar di dalam dunia ini. Nah, apa yang akan kita pilih? Kita diberikan hak untuk memilih. Dan sekali lagi, kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Kalau kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, maka hak memilih kita bukan ditentukan oleh kita sendiri, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Ya, haleluya. Jadi di dalam hidup ini ada dua macam dasar. Nah, saudara harus tahu, saudara sedang berdiri di atas dasar apa? Karena dasarmu menentukan hidupmu. Sebuah bangunan ditentukan oleh fondasinya. Ini kuat atau tidaknya ditentukan oleh fondasinya. Kalau fondasinya bagus, bangunannya akan kuat. Tapi kalau fondasinya tidak bagus, bangunannya tidak akan kuat. Ya. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Ini dua macam dasar. Jadi sebelum kita melanjutkan dasar yang tadi diberikan oleh Yesus, kita lihat dua macam dasar. Ini Yesus yang katakan juga. Mulai ayat 24 dari Matius pasal 7, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, mungkin saudara bisa tulis poin yang pertama, fondasi dasar menentukan kekuatan bangunan. Fondasi dasar menentukan kekuatan bangunan. Semakin dalam fondasinya, semakin kuat bangunannya. Nah, Yesus berkata, kalau orang yang mendengar perkataanku
dan melakukannya. Jadi kita harus tahu setiap kali firman disampaikan itu bukan hanya untuk didengar saja, tetapi juga untuk dilakukan. Setiap orang yang mendengar dan melakukannya itu seperti mendirikan rumah di atas batu. Saudara harus tahu, mendirikan rumah di atas batu itu jauh lebih kuat. Karena apa? Ini tiang-tiangnya menempel. Ya, nempel. Sehingga kuat ketika ada badai, ketika ada tofan, ada angin besar, rumahnya kokoh kuat. Ya, tidak rubuh. Tetapi kalau orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, maka ia seperti orang yang mendirikan bangunan di atas pasir. Pasir tidak menempel. Ya, fondasi yang ada di dalam pasir itu fondasinya, tiang-tiangnya tidak menempel. Sehingga ketika anginnya besar, itu mulai rubuh. Ya, tidak kuat. Kenapa? Karena tidak menempel. Nah, Tuhan mau kita kalau sudah mendengarkan dan melakukannya, bukan hanya mendengarkan. Kalau kita mendengarkan dan melakukan, maka kita akan menempel. Kita akan menempel kepada Tuhan, sang ahli bangunan itu. Kita akan menempel, dan ketika kita menempel terus, maka tidak ada satu angin pun yang bisa merubuhkan kita. Tidak ada satu badai pun yang bisa merubuhkan kita. Karena kita akan tetap kuat berdiri. Walaupun ada badai, krisis. Ya, krisis ekonomi, krisis kesehatan boleh ada, tetapi itu hanya berlalu begitu saja. Kita hanya mendengar saja, tetapi kita tidak merasakan, kita tidak akan rubuh. Kenapa? Karena kita menempel kepada Tuhan, karena kita mendengarkan firman dan melakukannya. Kalau kita hanya mendengarkan saja, kita tidak kuat bangunannya, sehingga begitu ada badai krisis, begitu ada badai ekonomi, badai tentang kesehatan, ya, sakit penyakit, virus, kita tidak kuat, kita ikut dibawa. Ya, dunia sedang terjadi apa? Kita ikut terbawa karena kita tidak kuat. Tetapi orang yang kuat akan tetap teguh berdiri. Yang lain boleh digoncangkan, tetapi kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kita tidak pernah ikut tergoncangkan. Karena kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau dari apa yang Yesus katakan, artinya gini saudara. Sudah banyak orang yang mendengarkan firman. Sudah banyak orang yang mendengarkan Injil kerajaan. Yang jadi masalah ketika mereka terima Injil kerajaan, benih firman dari Injil kerajaan ini, apakah mereka mau melakukannya dan hidup di dalamnya? Ya, karena kalau menempel artinya hidup di dalamnya. Mau hidup di dalamnya atau tidak? Ya, kalau tidak, otomatis mereka hanya mendengar saja. Apakah dunia ini tidak tahu Yesus? Oh, saya yakin dunia tahu Yesus. Tapi yang jadi masalah, apakah mereka mau melakukannya atau cuma mendengar saja? Nah, ini pilihan. Dan saya berharap kita semua bisa mengerti firman Tuhan. Ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, hak kita satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan, hak kita adalah kehendak bebas. Itu satu-satunya hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada semua orang di dunia ini. Kita punya kehendak bebas. Ya. Tapi kalau kita menyerahkan kehendak bebas kita, maka saya percaya kita akan memperoleh hak yang lain, yaitu hak waris di dalam Tuhan. Kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Kita bukan menjadi warga negara saja, tetapi kita menjadi anak kerajaan, anak dari kerajaan sorga, anak yang hidup di dalam kerajaan sorga,
anak dari Bapa di sorga. Kalau kita anak, kita adalah ahli waris. Kita memperoleh warisan dan kita percaya warisan yang kita terima ini adalah legal, resmi, sah. Karena apa? Karena kita adalah anak. Tetapi berapa banyak orang tidak mau menjadi anak. Masalahnya seperti itu. Yang perlu bukan hanya mendengarkan saja. Orang banyak mungkin sudah mendengar. Tetapi siapa yang mau melakukannya? Itulah mereka yang tidak akan tergoyahkan. Itulah mereka yang tidak akan tergoncangkan. Sedalam apapun. Kalau saudara mau bikin fondasi di pasir. Di pasir itu pasti nggak bisa dalam-dalam, saudara. Biar bagaimana tidak bisa dalam-dalam. Tapi kalau mau di batu itu, kalau saudara tahu mau membangun tiang pancang, itu harus pakai mesin, ya. Terus masuk, makin masuk. Semakin dalam semakin kuat, semakin dalam semakin kuat. Tiang-tiangnya itu yang menopang bangunan. Nah, tiang-tiang kita harus kuat, harus menempel. Tapi kalau di pasir, ya kita mau terus-terusan. Kalau semuanya pasir, nggak akan kuat. Lama-lama kendor. Mau sedalam apa? Justru makin dalam, makin bahaya. Kenapa? Makin cepat turun bangunannya. Saudara harus tahu, karena nggak melekat, nggak menempel, itu jadi kendor. Ya, kalau di pasir jadinya kendor. Kalau kendor, ini makin dalam kan makin bahaya, saudara. Makin turun. Makin berat ke bawah, makin turun. Saudara harus tahu, berapa banyak jalanan yang tiba-tiba bisa amblas. Kenapa? Karena masalah tanahnya tidak cocok. Untuk membangun berapa lantai, itu harus lihat keadaan tanahnya. Kuat tidak kalau dipasang fondasi ini? Jadi saya berharap kita semua mengerti. Kita percaya kepada Tuhan kita yang ahli bangunan itu. Percayalah, kalau kita mendengarkan dan melakukannya, yang menikmati hasilnya bukan Tuhan, tetapi kita. Karena Tuhan mau menikmati hasil apa? Tuhan sudah menikmati dari dulu juga. Karena Dia pencipta. Dia maha kuasa. Dia segalanya. Dia di atas segalanya. Dia sudah menikmati semuanya. Kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bukan Tuhan yang untung, istilahnya begitu. Kalau mau bicara untung rugi. Bukan Tuhan yang untung, tapi kita yang diuntungkan. Karena buat Tuhan, mengubah banyak orang, bahkan mengubah batu menjadi roti saja bisa. Ya. Tapi kalau kita secara sadar, kita menyerahkan hak kita, yang diuntungkan adalah kita. Tuhan mah biasa aja. Ya, Tuhan biasa aja, tetapi kita diuntungkan. Karena dengan kita menempel kepada Tuhan. Kita seperti mendirikan bangunan di atas batu. Maka kita menjadi tidak tergoncangkan. Oh haleluya. Bukankah dunia sekarang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sedang diguncangkan. Memang awalnya dari virus, tetapi setelah itu berimbas kepada ekonomi. Orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya tidak akan ikut tergoncangkan. Hafalkan statement ini. Orang yang percaya kepada Tuhan dan berpegang hanya kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya, bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukannya, maka orang ini tidak akan ikut tergoncangkan. Walaupun dunia ini terguncang, sebesar apapun goncangannya, mereka tidak akan tergoncangkan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam hidup mereka, yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Nah, melakukannya bagaimana? Saudara, perkataan melakukan
bukan berarti saudara melakukannya sebagian. Karena kalau saudara melakukan sebagian, artinya saudara sama seperti tidak melakukan. Tidak ada orang yang buat fondasi sebagian di batu, sebagian di pasir. Pasti akan roboh juga. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Oh, saya mau melakukan yang satu ini. Nanti kalau ada firman yang baru lagi, ini kayaknya nggak cocok buat saya. Saya nggak mau melakukan. Nggak bisa begitu. Semua firman harus kita lakukan. Oh, kalau untuk terima berkat, saya cocok. Saya akan lakukan ini untuk terima berkat. Tapi kalau disuruh pikul salib, hidup di dalam roh, oh, ini kurang cocok nih. Kurang cocok buat saya. Nggak bisa gitu saudara. Saudara mau berkat Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan. Tapi saudara juga harus hidup di dalam roh. Bukan hanya mau terima berkat Tuhan. Tapi tidak mau hidup di dalam roh. Tidak bisa. Semua harus satu paket. Ingat fondasi saudara. Jangan pernah buat fondasi setengahnya pasir. Setengahnya lagi semen. Ya, setengahnya nempel. Setengahnya enggak nempel. Itu artinya sama. Bangunannya tidak akan kuat. Ya, jangan setengah-setengah. Lakukan semuanya. Jangan setengah-setengah. Lalu kita kembali di dalam Matius pasal 16. Poin yang kedua. Karena ini ada hubungannya dengan yang pertama. Poin yang kedua, jangan berdiri atas dasar opini manusia. Jangan berdiri atas dasar opini manusia. Karena kalau berdiri atas dasar opini manusia, inilah yang namanya pasir. Dari Matius 16 ayat 13 dan 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, itu semua opini manusia. Itu semua pikiran dari manusia, bukan pikiran dari sorga. Opini manusia itu sama seperti kita mendirikan rumah, mendirikan bangunan di atas pasir. Itu sebabnya, kalau saudara berdiri atas dasar opini manusia, maka saudara tidak akan kuat. Nah, yang harus kita ketahui, media adalah opini manusia. Jadi saudara harus tahu, ini bukan orang yang langsung bicara kepada saudara saja, tetapi media yang engkau lihat, ya, baik media sosial, baik televisi, ya, baik radio, atau apapun juga. Apapun yang kau dengar, itu adalah opini manusia. Ya. Opini manusia bukan berdiri atas dasar pewahyuan, tapi atas dasar penafsiran manusia sendiri. Makanya kalau kita mendengar opini manusia, yang ada adalah kita bingung. Karena opini manusia membingungkan. Saudara tadi sudah baca dalam ayat ke-14, waktu Yesus tanya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang berkata Elia. Ya. Lalu ada juga yang ngomong Yohanes Pembaptis. Nah saudara, Elia dan Yohanes Pembaptis beda. Lalu tambah lagi, tapi ada juga yang bilang Nabi Yeremia. Saudara, ini kalau Tuhan kasih perpanjangan waktu, nambah lagi nih. Kayak Daniel. Ya. Lalu, kayak siapa lagi ya? Kayak Samuel. Nanti semua nabi disebutin. Karena apa? Setiap orang berkata, sudut pandangnya beda. Kalau dia melihat Yesus, dari namanya, berarti sama seperti Elia. Kan sama-sama Allah. Ya. Lalu, tapi ini dari zamannya, ini sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi, ini
seperti Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kalau ikutin opini manusia, saudara bingung. Ya, orang bingung selalu mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa? Karena kalau mau pegangan, tidak ada pegangan. Karena rubuh bangunannya. Tapi kalau yang didirikan di atas batu, saudara pasti punya pegangan. Haleluya, saudara tidak bingung lagi. Ya, bingung saudara. Kata orang, iya ya, kata si A ini, kata si B ini, kata si C ini. Saudara mau divaksin aja bingung. Kata orang vaksin Astra nggak bagus. Sinovac lebih bagus, pada pakai Sinovac. Lalu muncul varian yang baru yaitu Delta. Oh, ini Sinovac kurang bagus untuk Delta. Astra lebih bagus. Saudara dibikin bingung terus. Kenapa? Karena dasarnya opini manusia. Dasarnya apa? Media. Ya. Orang berkata seperti ini. Kata orang. Saudara tidak boleh hidup apa kata orang. Karena kalau engkau hidup dari apa kata orang, engkau tidak pernah kuat. Orang bingung tidak pernah berdiri dengan kuat. Tidak pernah punya tujuan yang pasti. Karena bingung. Saudara tidak boleh bingung. Itu sebabnya jangan dengar apa kata opini manusia. Ya, ini sebabnya Yesus berkata pertama-tama kata orang. Yesus mau sampaikan kepada mereka, kalau engkau hidup dari apa kata orang, engkau pusing, engkau bingung. Belum kau melakukan yang satu, sudah berubah. Beritanya berubah. Belum kau melakukan lagi, sudah berubah lagi. Opini manusia bukan ilmu pasti. Ini ilmu yang berubah-ubah. Kalau lagi seneng sama seseorang, seneng sama si A itu bagus semuanya. Tapi begitu lagi jadi oposisi, si A itu nggak ada bagusnya. Berubah-ubah, itulah opini manusia. Jangan berpegang kepada opini manusia, jangan berdiri atas dasar opini manusia, saudara akan dibingungkan. Kalau saudara dibingungkan, artinya saudara tidak punya kekuatan untuk tetap teguh berdiri di tengah-tengah krisis yang ada. Lalu yang selanjutnya, opini manusia itu menyesatkan. Ya. Jadi penyesatan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang kita ketahui yang suka mengajar. Tetapi dari media massa, dari berita-berita yang kita dengar, itu seringkali terjadi penyesatan. Saudara harus tahu, banyak orang yang menjadi public figure, itu suka menyampaikan seperti falsafah kehidupan. Ya. Dan ketika mereka berkata, saudara harus tahu mereka selalu berkata berdasarkan pengalaman. Sedangkan pengalaman orang masing-masing berbeda. Ya, jadi kalau yang satu bicara seperti ini, nanti yang kedua belum tentu seperti ini. Yang ketiga belum tentu seperti ini. Memang semua pasti mengajarkan untuk kita kerja keras. Kenapa? Karena semua orang yang tidak bergantung kepada Tuhan pasti akan melakukan kerja keras kalau dia mau hidup. Karena apa? Tidak ada pegangannya. Hanya Tuhan yang bisa memberkati orang-orang pada saat tidur. Saudara punya bos, saudara punya customer, tidak akan memberkati saudara kalau saudara tidur. Hanya Tuhan yang memberkati orang-orang benarnya pada saat orang-orang benarnya sedang tidur. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya semua opini manusia bisa menyesatkan. Kecuali kalau manusianya sudah diubahkan.
Jadi saudara harus lihat, pilih berita yang saudara mau dengar. Berapa banyak orang jadi sakit yang tadinya tidak sakit gara-gara mendengar berita. Virusnya datang. Oh, trennya lagi naik. Begitu trennya naik, jalanan agak sepi. Begitu trennya turun, jalanan langsung rame. Dari berita, saudara. Kenapa hidup kita harus ditentukan oleh berita? Hidup kita harus ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Haleluya. Lalu, opini manusia tidak kuat, mudah berubah. Jadi orang yang sama bisa omongannya itu berubah. Perkataannya itu berubah, orang yang sama. Kenapa? Karena pengalaman hidupnya mulai mengalami perubahan, jadi ada perubahan. Saudara harus tahu pengalaman hidup berubah-ubah. Semua orang yang jadi presiden, masa lalunya beda-beda. Tidak bisa dijadikan patokan. Pengalaman tidak bisa dijadikan dasar untuk kita bisa hidup. Karena pengalaman kita di masa lalu dengan apa yang terjadi di masa kini itu belum tentu kompatibel, belum tentu sama. Dulu sekali, saudara tahu mesin tik. Yang milenial mungkin belum pernah melihat mesin tik. Ya, mesin tik sekarang sepertinya ada di museum. Semua orang belajar 10 jari. Tidak boleh 11 jari. Tetapi setelah beralih dari mesin tik ke komputer yang PC itu masih 10 jari. Tetapi sekarang semua di handphone orang bisa melakukan. Ya, mau bicara enggak buka komputer lagi. Di handphone sudah ada. Mau lihat berita apa, di handphone sudah ada. Yang dipakai sekarang apa? 11 jari, saudara. 11 jari. Cuma ini jarinya lebih besar. Kalau dulu pakai telunjuk 11 jarinya, sekarang pakai jempol. 11 jari. Lalu saudara mau bertahan. Dulu kalau 10 jari, nilai saya bagus. Terus sekarang di handphone saudara mau 10 jari. Tidak bisa saudara, tidak kompatibel. Begitu saudara mau 10 jari, saudara harus cari meja untuk meletakkan handphone saudara. Karena kalau tidak ada meja, tidak ada penyangga, handphonemu akan jatuh. Ketika handphonemu jatuh, hasilnya bisa beda. Jadi yang dulu, pengalaman yang dulu tidak bisa dijadikan patokan. Karena hidup terus berubah. Firman Tuhan katakan, hanya firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Lalu selanjutnya saudara, opini manusia tidak benar dan tidak akurat. Kalau kita baca dari kisahnya, waktu murid-muridnya berkata tentang Yesus, engkau adalah Elia, kata orang. Lalu engkau Yohanes Pembaptis, enggak, engkau Yeremia. Apakah semua yang dikatakan itu baik? Baik saudara, Elia itu baik dan luar biasa. Tapi masalahnya tidak benar. Kalau Yesus dikatakan sama seperti Elia, kalau Yesus adalah Elia, tidak benar. Lalu, kalau Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis, tidak benar. Lalu kalau disamakan dengan Yeremia, tidak benar. Jadi apa yang dikatakan semuanya baik, tetapi baik belum tentu benar. Tidak benar
dan tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena Elia hidup di zamannya tidak menebus dosa. Semua nabi tidak menebus dosa. Tetapi Yesus datang menebus dosa manusia. Itu sebabnya Yesus tidak bisa disamakan dengan nabi yang manapun juga. Karena hanya Yesus yang menebus dosa manusia. Jadi opini manusia tidak benar dan tidak akurat. Kelihatannya baik, tetapi yang baik belum tentu benar. Saudara harus tahu, orang yang baik satu saat pasti akan merasakan kejenuhan. Berbuat baik terus. Hidupnya sepertinya begitu aja, berbuat baik terus. Tapi dalamnya siapa yang mau puaskan, saudara? Karena ketika kita berbuat baik, orang yang suka dengan kita akan bersyukur karena kita melakukan perbuatan baik. Tapi kalau orang tidak suka dengan kita, kita berbuat baik tetap salah. Ya, kita mau memberi, dibilang suap. Tapi kalau orang yang menyuap, dia bilang dia memberi. Itulah opini manusia. Jadi jangan hidup atas dasar opini manusia. Lalu poin yang ketiga. Berdiri atas dasar pewahyuan. Berdiri atas dasar pewahyuan. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Mari kita berdiri atas dasar pewahyuan. Pewahyuan berasal dari Bapa di sorga. Pewahyuan bukan berasal dari dunia ini. Saudara tidak pernah mendapatkan pewahyuan dengan cara mencarinya di internet. Saudara tidak akan mendapatkan pewahyuan ketika engkau dengar berita. Tetapi ketika Bapa di sorga yang mewahyukan, memberikan pewahyuan kepada kita, baru kita terima pewahyuan itu. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi yang menyatakan adalah Bapa di sorga, bukan Petrus. Nah, Yesus menyebut nama Petrus dengan nama lamanya, Simon bin Yunus. Artinya apa? Simon itu kan orang yang suka bingung, orang yang pelin-pelan, orang yang tidak teguh. Simon itu makanya dikatakan Simon artinya seperti buluh. Yang kalau angin ke kiri, dia ke kiri. Angin ke kanan, dia ke kanan. Tetapi ketika mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Oh haleluya. Ini Petrus yang tadinya, biasanya kalau Yesus tanya, Petrus yang ngomong. Bahkan seringkali Yesus belum tanya, Petrus sudah ngomong. Dia selalu yang pertama bicara. Tapi kali ini berbeda. Dia bukan yang pertama bicara. Kita tahu ketika dia bukan yang pertama bicara. Oh rupanya dia sedang dapat pewahyuan dari Bapa. Ketika dia dapat pewahyuan dari Bapa, maka Petrus yang sebagai manusia yang pertama, yang setiap kali Yesus ngomong selalu menjadi yang pertama kali ngomong, berubah. Saudara tahu, kalau kita hidup di dalam pewahyuan, manusia lama kita berubah. Ya, kalau kita hidup di dalam pewahyuan, bukan hanya dapat pewahyuan sekali terus udah. Itu yang menyebabkan kenapa Petrus bisa kembali lagi. Karena setelah menerima pewahyuan dari Bapa di sorga,
dia tidak hidup di dalam pewahyuan itu. Kalau dia hidup di dalam pewahyuan itu, Petrus tidak pernah akan menyangkal Yesus. Tapi karena setelah pewahyuan itu dia terima, lalu dia berubah, maka dia bisa menyangkal Yesus. Lalu saudara perhatikan, Yesus berkata, tetapi apa katamu? Yang bicara bahwa Yesus adalah Mesias itu Simon Petrus. Itu Petrus sendiri, bukan Bapa di sorga. Ya, jadi dikatakan apa katamu? Nah, untuk kita bisa menerima pewahyuan dari Bapa di sorga, kita harus harus menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Ketika kita menyerahkan kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga yang akan memberikan kata-katanya kepada kita. Petrus tidak hidup dari dirinya pada saat itu. Ya, kita bisa melihat dia tidak menjawab yang pertama. Artinya dia sedang tidak hidup dari dirinya sendiri. Dia menyerahkan kepada Bapa di sorga. Lalu apa yang dilakukan Bapa? Bapa mewahyukan. Bapa memberikan pewahyuan. Sementara orang-orang berkata, Yesus adalah Elia, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Yesus adalah Yeremia. Tetapi pewahyuan dari Bapa di sorga mengangkat Yesus lebih tinggi lagi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara harus tahu opini manusia mengangkat engkau ada batasnya. Tetapi pewahyuan yang berasal dari Bapa di sorga akan mengangkat saudara tanpa batas. Karena kita punya Bapa yang tidak terbatas. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Pewahyuan yang diberikan oleh Bapa di sorga akan meningkatkan level pengenalan kita akan Allah. Jadi kita mulai mengenal Yesus itu bukan hanya seorang manusia. Yesus itu bukan hanya seperti nabi yang lain, tetapi Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Inilah juru selamat yang dinanti-nantikan. Inilah yang menebus dosa manusia. Dan dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah anak Allah. Kita punya level pengenalan akan Tuhan meningkat. Kita tahu, oh Yesus seperti ini. Sementara murid-murid yang lain belum mendapatkan pewahyuan. Belum mengenal Tuhan seperti yang Petrus katakan. Tapi Petrus yang mendapat pewahyuan dari Bapa, dia mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Saudara kalau hidup dalam pewahyuan, tidak heran kalau saudara hidupnya berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Pengenalanmu akan Tuhan berbeda. Sementara dunia sedang dilanda krisis, semua ketakutan, semua panik. Kalau kita tidak ikut-ikutan panik, kita sepertinya aneh. Kenapa nggak ikut panik? Ikut dong. Ayo dong takut. Ya, kenapa nggak takut? Kan dunia sedang krisis. Ayo takut. Kalau senyum dikit, kenapa senyum? Kita lagi susah, nggak boleh senyum. Ikutin dunia saudara. Tetapi kita berbeda. Dunia sedang dilanda krisis. Tapi hidup kita kan beda. Kita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau ada krisis, kena angin-angin saja. Ya. Saudara tentu ingat. Ada pepatah yang mengatakan semakin tinggi kita, semakin besar angin yang kita rasakan. Benar saudara, semakin tinggi kita, semakin besar angin yang kita rasakan. Nah saudara harus tahu, kalau kita tingginya itu karena Tuhan, angin mau sebesar apapun tidak menjadi masalah. Angin sebesar apapun tidak akan membuat kita jatuh. Karena kita tetap berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tetap punya fondasi yang kuat.
badai sebesar apapun tidak akan membuat kita jatuh. Kecuali kalau saudara punya fondasinya beda. Engkau tidak berdiri atas dasar pewahyuan dari Bapa di sorga. Engkau tidak berdiri atas dasar pewahyuan. Roh pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan secara berbeda, hidupmu ya sama seperti yang lain. Tetapi kalau engkau mengenal Allah secara berbeda, engkau mengenal Tuhan secara berbeda, engkau tahu sekalipun krisis ada, tetapi aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhan datang kepadaku, memberikan aku hidup kelimpahan, dan aku percaya aku akan tetap hidup karena Yesus memberikan aku hidup. Banyak orang yang mungkin bisa mati, tetapi aku akan tetap hidup karena aku ada di dalam Yesus. Dan ketika aku ada di dalam Yesus, aku tetap hidup. Dan aku bukan hanya hidup, aku hidup di dalam kelimpahan. Bukan di dalam kekurangan, bukan di dalam kelemahan, tetapi dalam segala kelimpahan yang berasal dari sorga. Karena kalau kelimpahan itu berasal dari sorga, maka badai sebesar apapun tidak bisa meruntuhkan kita, tidak bisa merobohkan kita, tidak bisa menjatuhkan kita. Karena kita berasal dari sorga. Haleluya. Berdirilah atas dasar pewahyuan. Lanjut saudara, pewahyuan membuat kita mengerti isi hati Allah. Karena ketika Tuhan, Bapa di sorga mewahyukan sesuatu, artinya itu isi hatinya. Ketika Petrus ditanya, menurut engkau siapa aku ini? Walaupun yang ditanya banyak, tapi Petrus bisa menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah isi hati Bapa. Isi hati Bapa yang orang lain belum tahu. Hanya orang yang menerima pewahyuan dari Bapa baru tahu ini isi hati Bapa. Yesus bukan manusia biasa. Walaupun disebut anak manusia, pengertian anak manusia karena Yesus berasal dari Allah. Dia menjadi anak manusia. Isi hati Bapa diberikan kepada Petrus. Bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dia anak Allah yang hidup. Berbeda dari orang-orang lain. Yang berkata ini Elia, ini Yohanes Pembaptis, ini Yeremia. Berbeda. Ketika kita menangkap isi hati Allah. Melalui roh pewahyuan yang ada pada kita. Kita menangkap isi hati Allah. Maka kita hidup secara berbeda. Karena pengenalan akan Tuhan berbeda. Orang-orang yang tahu ada virus. Saya berarti tidak kuat terhadap virus. Maka dia akan sedikit paniklah hidupnya. Ada ketakutan. Begitu berjumpa dengan orang. Orangnya melepas masker. Lalu bicara. Lalu mau salaman. Begitu salaman. Udah langsung ketakutan. Saudara tahu. Akhirnya orang yang seperti ini. Bukan sakit karena virus. Tapi sakit karena takut. Ketakutan. Sama jahatnya. Dengan virus yang mematikan. Karena kalau engkau takut, keadaan tubuhmu makin lama makin merosot. Engkau harus punya kekuatan roh, supaya manusia lahiriamu ikut kuat. Ya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita tahu isi hati Allah, saudara, kalau kita tahu isi hati Allah, maka seluruh persediaan sorga yang telah ditetapkan untuk kita akan menjadi milik kita. Bapa tidak pernah menundanya. Tidak ada penundaan lagi. Kalau kita mengerti isi hati Allah, semua itu bisa menjadi milik kita tanpa kita bekerja keras. Kita bekerja secara akurat. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita malas.
Tetapi kita harus kerja dengan akurat. Siapakah orang yang bisa mengerti isi hati Allah? Siapa orang yang bisa menangkap isi hati Allah? Orang yang sudah menyerahkan kehendak bebasnya. Setiap orang yang masih memegang kuat kehendak bebasnya. Yang merasa, aku kan punya hak. Aku kan punya hak. Selalu berkata, aku kan punya hak. Maka mereka tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Karena hanya orang yang bisa memberikan kehendak bebasnya kepada Tuhan. Tuhan baru bisa menyatakan isi hatinya. Kenapa? Karena di dalammu tidak ada lagi yang menghambat. Kalau engkau mengerti isi hati Tuhan, jalan-jalanmu akan sama dengan firman Tuhan. Engkau akan seperti fajar yang terus bertambah terang. Terus bertambah terang. Tidak ada redup-redup. Terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hidup kita terus naik. Kita berbeda dari dunia ini. Hidup kita bukan seperti roda yang berputar. Kalau diibaratkan seperti fajar, seperti cahaya matahari. Kalau hidup kita seperti roda, berarti nanti kita bisa terang, kemudian kita bisa gelap. Waktu di bawah kita gelap, naik kita terang lagi, gelap lagi. Kita bukan orang yang seperti itu. Firman Tuhan berkata, kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita bisa menangkap isi hati Tuhan, kita itu sama seperti cahaya fajar. Kita tidak diumpamakan seperti roda yang berputar. Tetapi cahaya fajar, kapan berhentinya? Ketika rembang tengah hari. Artinya panas yang paling terik. Saat itulah kita seperti stop di situ. Kenapa? Karena itu udah yang paling panas, paling terik, paling terang. Artinya apa? Kita tidak bisa diredupkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Kita terus bertambah terang, bertambah terang. Firman Tuhan tidak berkata, kita bertambah terang. Lalu kita redup. Kemudian kita bertambah terang lagi. Tidak, kita akan terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai kita mencapai puncaknya. Di posisi yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Di mana kita sudah menyelesaikan segala kehendak Bapa. Saat itulah kita bersinar dengan terangnya. Haleluya. Itulah hidup kita orang-orang benar. Lalu selanjutnya. Pewahyuan membuat kita memiliki kunci kerajaan sorga. Ayat 18 dan ayat 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi tadi Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Tetapi sekarang ada identitas baru yang diperoleh oleh Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, artinya atas dasar pewahyuan. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga kalau kita miliki artinya diberitahu oleh Yesus. Artinya apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apapun yang engkau lakukan di dunia ini, sorga membackup-nya. Saudara harus tahu, kalau apapun yang kita lakukan dan sorga membackup kita, artinya itu harus berhasil.
tidak bisa tidak. Hanya orang yang hidup dari isi hati Tuhan, hidup dari pewahyuan Bapa di sorga, yang bisa memiliki kunci kerajaan sorga. Pintu alam maut atau pintu gerbang neraka tidak akan menguasainya. Saya lanjut dulu saudara, poin yang keempat. Di dalam pewahyuan ada tugas yang diberikan. Di dalam pewahyuan ada tugas yang diberikan. Yang pertama itu dikatakan ayat yang ke-18, Petrus diberikan tugas. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tugas mendirikan jemaat. Saudara, kita semua adalah jemaat. Jemaat dalam bahasa Yunaninya memakai kata eklesia. Gereja memakai kata eklesia. Jadi eklesia bukan adalah sekumpulan orang yang berkumpul lalu duduk, diam, mendengarkan, lalu memberi persembahan kemudian pulang. Bukan. Eklesia pengertiannya bukan seperti itu. Eklesia pengertiannya adalah di zaman kerajaan Romawi dia banyak menduduki bangsa-bangsa lain. Ya, dia mengambil bangsa-bangsa lain, negeri-negeri lain. Ketika dia mengambil ada kota-kotanya. Nah, setiap kota itu diutus seseorang atau beberapa orang dari kerajaannya. Ya, diutus untuk apa? Untuk membahas, untuk mencari tahu, untuk menentukan kesejahteraan kota yang ada di situ. Karena semuanya ada di bawah pengaruh kerajaan Romawi. Jadi diutus seseorang atau beberapa orang, dan beberapa orang ini atau seseorang ini, inilah yang disebut eklesia. Jadi jemaat yang dimaksud di sini, gereja yang dimaksud di sini adalah gereja yang bisa menentukan nasib satu kota. Yang bisa menentukan kesejahteraan kota. Bukan hanya jemaat yang datang ke gereja setiap hari Minggu, duduk diam, memberikan persembahan lalu pulang. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan telah menetapkan, kalau engkau mendapatkan pewahyuan dari Bapa, maka engkau akan memiliki kehidupan yang berdampak atas kotamu. Haleluya. Ini tugas yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Lalu, yang kedua, alam maut tidak menguasai. Kenapa ini dikatakan tugas? Karena pengertian alam maut mungkin saya bisa kasih lihat dari terjemahan lain. Ya, dari terjemahan bahasa Inggris. Ada yang berkata, alam maut tidak menguasai itu, not prevail against it. Artinya tidak menang melawan gereja. Alam maut tidak menang melawan gereja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, not overpower it. Tidak lebih kuat dari gereja. Jadi pengertian dari alam maut tidak menguasai gereja yang eklesia. Bukan gereja yang bukan eklesia, tetapi gereja yang eklesia. Alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena alam maut, pintu gerbang neraka tidak akan menang melawan gereja. Kalau tidak akan menang berarti terjadi pertempuran. Gereja yang ada sekarang ini, gereja yang eklesia adalah yang sifatnya menyerang. Bukan diam, bukan pasif. Tapi menyerang. Itu sebabnya pintu gerbang neraka tidak bisa bertahan. Tidak akan kuat. Karena pintu gerbang neraka tidak lebih kuat dari gereja. Itu sebabnya tugas kita adalah kita mengosongkan neraka untuk memenuhi sorga. Kita membawa orang-orang yang sedang menuju neraka untuk bawa kembali kepada sorga yang mulia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh iblis. Kita bawa kembali kepada sorga yang mulia. Bagaimana caranya? Tuhan sudah memberitahukan.
kita menjadi saksi. Menjadi saksi dengan menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Maka saudara akan menjadi saksi. Angkat tanganmu. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun saya berada di sini dan saudara berada di tempatmu masing-masing. Tetapi Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saat ini Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu. Sekarang sedang bekerja di dalam hidupmu. Menjamah hidupmu. Untuk menjadikan engkau eklesianya. Engkau tidak tergoncangkan. Karena engkau memang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya Tuhan terus bekerja di dalam hidupmu. Menyatakan. Memberikan pewahyuan di dalam hidupmu. Biar engkau mengerti isi hati Tuhan. Sehingga engkau mengenal jalan-jalannya. Ketika engkau mengenal jalan-jalannya, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan ketika engkau melakukannya, maka Tuhan akan membackup semua yang engkau lakukan. Oh, haleluya. Haleluya. Tetap angkat tanganmu. Saya bisa merasakan saat ini. Saudara yang sedang melihat tayangan ini. Kalau engkau merasa kok keadaanmu tidak berkemenangan. Pernah ada beberapa kali berkemenangan. Tetapi kok sepertinya kalah lagi. Saat ini dengar. Tuhan tidak pernah memberikan kemenangan dan kekalahan. Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan. Itu sebabnya hidup kita seperti cahaya fajar. Yang selalu bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tidak pernah terang, gelap. Tetapi terus bertambah terang. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi terang. Serahkan kehendak bebasmu kepada Tuhan. Dan biarkan di dalam hatimu ada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kau lakukan adalah kehendak Tuhan. Ketika engkau melakukan itu, biar roh pewahyuan yang ada di dalam kau, yang telah diberikan kepadamu, itu bisa menerima apa yang Tuhan katakan di dalam hidupmu. Ketika engkau melakukannya, engkau tidak pernah takut lagi. Kenapa? Karena engkau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau tidak pusing dengan keadaanmu karena Tuhan yang membackup semua hidupmu. Tuhan sedang bekerja saat ini. Saya percaya saat ini. Di bulan September. Bulan September ini masih ada. Saya percaya resources yang engkau perlukan. Untuk engkau menunaikan tugas dari Tuhan. Akan Tuhan berikan kepadamu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Terjadilah itu. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan mengangkat kita. Dan ketika kita diangkat oleh Tuhan lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Angin sebesar apapun tidak pernah akan menjatuhkan kita. Badai sebesar apapun tidak pernah akan meruntuhkan kita. Tidak pernah akan merobohkan kita. Kita akan tetap teguh berdiri. Dan kita tetap berada di atas. Kita tidak akan jatuh. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berikan roh, hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat Tuhan. Tapi biarkan kami hidup sesuai dengan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.